Bismillahirrahmanirrahim. Sataro anwaros sarairi bikasa ipiz zawahiri ijlalan laha antab tazilla biwujudil izhari wa ayyunada alaiha bilisanil istihari. Artinya, sataro Allah menutupi anwaros sarairi, cahaya-cahaya yang ada di dalam hati. Bikasa ipiz zawahiri, dengan tutupan zohir yang tebal. Ijlalan, karena untuk memuliakan laha cahaya-cahaya itu. Antab tazilla, cahaya-cahaya itu akan menjadi biasa biwujudil azhari, dengan adanya dinampakkan. Wa ayyunada, dan diseru alaiha, atas cahaya-cahaya itu, bilisanil istihari, dengan ucapan kemashuran. Sataro anwaros sarairi, Allah menutupi cahaya-cahaya yang ada di dalam hati. Yang dimaksud dengan anwar, cahaya-cahaya itu dalam penjelasannya adalah sirrul wilayah atau sirrul khususiyah. Cahaya-cahaya itu maksudnya rahasia-rahasia kewalian. Anwar itu rahasia-rahasia kewalian seseorang. Jadi sataro anwaro, yang arti harfiahnya Allah menutupi cahaya-cahaya, maksudnya Allah itu menutupi rahasia-rahasia kewalian. As-sarairi, yang ada di dalam hati seseorang. Dengan apa Allah tutupi rahasia-rahasia kewalian yang ada di dalam hati seseorang itu? Bikasa ipiz zawahiri, dengan tutupan zohir yang sangat tebal. Apa itu tutupan yang dimaksud dengan tutupan zohir yang sangat tebal? Yaitu sifat-sifat kemanusiaan. Kenapa rahasia atau kewalian seseorang itu enggak Allah nampakkan saja? Kasih tahu kepada umum bahwa ini adalah waliku. Kenapa enggak ditampakkan aja? Karena kalau Allah tampakkan, Allah beritahu kewalian seseorang itu secara bebas, secara terbuka, secara umum, antab tazilla biwujudil izhar. Nanti kewalian itu tidak lagi menjadi istimewa, malah menjadi biasa. Antab tadilla biwujudil izhar, maka sifat-sifat kewalian itu menjadi biasa. Kalau sudah menjadi biasa, lumrah, udah enggak berharga lagi. Yang kedua, karena Allah enggak menghendaki keterkenalan para wali. Banyak diketahui, oh itu wali, oh itu wali. Pan kita mah kadang-kadang bukan wali juga, udah bikin kartu nama wali. Waliullah, ahli ruhani, ahli ruhani gaya, ahli batin, ahli ruhani, dan sanggup mengobati spiritual. Orang yang kesurupan, kemudian ruqyah, orang yang gila, itu ruhani bagiannya. Dia bikin kartu nama. Begitu dia ngobatin orang yang kesurupan, dianya ikut kesurupan lagi. Wali itu apa sih artinya wali? Wali itu kekasih. Kekasih Allah. Kata yang mempunyai arti kekasih banyak. Wali, Habib. Habib itu kekasih, orang yang dikasihi, orang yang dicintai. Khalil, Khalilullah Ibrahim,
orang yang dicintai. Kalau khalil adalah kekasih atau dicintainya itu setelah diuji dengan ujian yang sangat tinggi. Apabila orang itu diuji oleh Allah lalu lulus dengan ujian itu, Allah cinta dengan orang yang diuji oleh Allah dan dia lulus dalam ujian itu. Allah menguji Nabi Allah Ibrahim dengan ujian yang luar biasa, yaitu diminta oleh Allah untuk menyembelih anak kesayangan, punya anak si mata wayang satu-satunya disuruh disembelih oleh Allah. Itu kan luar biasa. Udah lama nggak dikasih keturunan, begitu punya keturunan disuruh disembelih. Lagi sedang lucu-lucunya Nabi Allah Ismail itu. Tapi Nabi Allah Ibrahim tidak melihat itu. Maka ketika dilaksanakan itu cukup Allah itu sudah menguji, maka Nabi Allah Ibrahim diberi gelar oleh Allah Khalil. Dan itu gelar khusus untuk Nabi Allah Ibrahim, Khalilullah. Allah mencintai Nabi Ibrahim setelah Nabi Ibrahim diuji dengan ujian yang luar biasa. Khalil namanya itu. Kalau Habib, seseorang dicintai tanpa ada ujian kayak tadi tuh. Tanpa diuji, udah sejak kecil memang dicintai aja. Dan ini merupakan gelar daripada zuriat Rasulullah SAW dari jalur Hasan Husain. Habib itu wali, kekasih juga. Kalau wali mah umum, kalau Habib zuriat Rasul, gelarnya diberikan kepada zuriat Rasul. Khalil khusus kepada Nabi Ibrahim gelarnya. Wali umum, baik itu zuriat Rasul yang udah nyampe tingkat itu wali, ada banyak. Habib ya juga wali juga banyak. Dan wali itu kecintaan Allah, gelar bagi makhluk yang Allah cintai secara umum, baik itu zuriat Rasul, Nabi dan Rasul maupun ajam. Bukan zuriat Rasul, bukan juga Nabi dan Rasul, ajam, orang biasa. Wali ini ada wali secara umum, ada wali secara khususiyah. Wali Allah atau kekasih Allah pada umumnya itu adalah orang-orang yang beriman. Seperti Allah nyatakan di dalam Quran surat Yunus ayat 63. Sebelumnya Allah menyatakan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu la khaufun alaihim, mereka enggak punya kekhawatiran-kekhawatiran. Enggak punya ada takut, khawatir masa depan. Kan kita selalu banyak khawatir. Ini hidup masih ngontrak, belum punya kerjaan tetap. Ini bagaimana kalau saya nggak ada anak saya ya ke depan? Itu kita sering khawatir begitu. Nggak usah dikhawatirkan, semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita. Kalau Allah itu nggak mengatur, nggak memperhatikan, nggak menjamin kita, berarti Allah nggak tanggung jawab dengan ciptaannya itu. Kita dibikin oleh Allah dan kita pun juga akan dijamin kehidupan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu siapa wali-wali Allah itu yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman. Bukan hanya berhenti sampai beriman, tapi wa kanu yattaqun, dia beriman kepada Allah begitu mantap, gak tergoyahkan keimanannya, apapun yang terjadi dia iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iman kepada hukum-hukum ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kanu yattaqun, dia takwa. Apapun yang Allah perintahkan tanpa ada pertimbangan dia laksanakan. Apapun yang Allah larang dia jauhi tanpa pertimbangan-pertimbangan.
Perintah Allah laksanakan, larangan Allah jauhi. Kalau orang hanya beriman tapi enggak ia takut, bukan waliullah. Waliullah, kekasih Allah, orang-orang yang beriman, memiliki keimanan yang teguh dan kuat, dan dia yattaqun. Itu secara umum. Jadi kalau kita semua di sini beriman, yakinlah beriman. Kemudian kita juga berupaya semaksimal mungkin yattaqun. Insya Allah kita itu masuk dalam waliullah. Semua orang-orang yang beriman dan dia bertakwa kepada Allah itu adalah wali. Wali Allah, kekasih Allah maksudnya. Secara umum. Berdasarkan Quran surat Yunus ayat 63. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Beriman tapi dia bertakwa. Kalau cuma beriman doang, iman mah iman ke Allah, tapi enggak bertakwa, salat henteu, puasa henteu, atau bukan waliullah itu mah. Yang kedua, wali secara khusus. Nah, ini yang akan kita bahas di sini. Wali secara khusus, kekasih Allah secara khusus. Siapa wali Allah secara khusus itu? Di samping mereka amanu dan yattaqun, ditambah dengan yuhsinun. Selalu berbuat baik kepada sesama, kepada Allah, ihsan. Udah nyampe kepada maqam ihsan. Wali secara khusus, di samping beriman dan yattaqun, ditambah yang ketiga muhsinun, yang Allah berikan hadiah berbentuk karomah dan maunah, yaitu adalah wali. Di samping dia beriman dan bertakwa, tapi dia muhsinun, selalu berbuat baik kepada sesama dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa tanda-tandanya wali Allah? Allah nggak kasih tahu. Kenapa? Sataro anwaros saroir. Allah tutupi kewalian seseorang itu. Ditutupi dengan apa? Satarullah subhanahu wa ta'ala. Allah menutupi sirrul wilayati, rahasia kewalian seseorang. Alladzi kana fi qalbil abdi, yang sudah Allah simpan, titipkan di dalam kalbunya, bi'awsofil basariyah, dengan sifat-sifat kemanusiaan. Apa itu sifat kemanusiaan? Kal akli, makan. Sebetulnya wali Allah itu walaupun dia nggak makan seminggu nggak masalah bagi dia mah. Kalau udah nyampe tingkat wali, udah dia nggak ngurusin badan, nggak makan sebulan setahun pun juga kuat bagi dia mah. Cuma nggak Allah perlihatkan itu. Tetap dia tutupi oleh Allah kalau nggak makan lapar. Padahal sesungguhnya dia itu kalau udah nyampe wali Allah, dia juga nggak ngurusin badan. Dia malah khaufun alaihim walahum yazanun. Nggak makan berhari-hari kuat. Allah berikan, karena yang mengenyangkan itu bukan makanan. Allah beri kenyang. Walaupun dia nggak makan seminggu, Allah beri kenyang. Sebab kenyang itu bukan makanan yang mengenyangkan, tapi Allah yang mengenyangkan itu. Dia nggak makan, tapi Allah ngasih kenyang. Kenyang dia, walaupun sebulan dia nggak makan, kenyang. Itu wali Allah itu, kekasih Allah itu. Orang yang sudah sampai ke derajat waliullah, Allah tutupi kewaliannya itu dengan makan, sifat-sifat kemanusiaan. Contohnya sifat-sifat kemanusiaan itu kal akli, makan. Bahkan dia makan lebih banyak. Makanya kita nanti jangan suudon kalau kita berdampingan dengan ini orang pakai jubah, ini orang pakai sorban gede, tapi makannya nambah lebih banyak dia daripada saya. Buateng atau wali. Jangan suudon kepada orang yang gembul itu. Karena Allah tutupi dengan sifat-sifat kemanusiaan supaya kewaliannya itu enggak diketahui orang itu. Wasurbi, Allah tutupi dengan minum. Wanaum, dengan tidur. Maka tidur mulu, dia mau tidur. Mau sholat tidur, makan, tidur. Siapa tahu itu adalah waliullah. Wan nikah, punya keluarga. Bahkan bukan satu, mungkin 4 istrinya itu. Wal marad, sakit, biasa aja. Allah tutupi dengan sakit. Apalagi wanisyan, lupa, dan lain-lain sifat kemanusiaan. Jadi Allah nampakkan bagi orang yang sudah mencapai derajat kekasih Allah
secara khusus Allah tutupi derajat kewaliannya itu dengan sifat-sifat kemanusiaan seperti makan, minum, tidur, berkeluarga, sakit, lupa dan lain-lainnya dari sifat-sifat kemanusiaan. Sehingga secara umum nggak bisa orang biasa itu mengenal, menyebut itu wali Allah. Itu wali Allah, nggak ada. La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang bisa mengetahui itu adalah wali kalau dia belum sekelas wali. Hari orang kelas biasa nggak disebutkan eta wali, eta wali, eta wali. Di mana orang nyahukeun eta wali? Allah justru menyembunyikan dan Allah tidak memberitahukan kepada siapapun tentang kewalian seseorang. Sehingga berdasarkan ini tidak ada orang biasa itu tahu bahwa itu adalah wali Allah. Itu adalah pangkatnya adalah kutub, nggak ada yang tahu. Itu adalah gaus, nggak ada yang tahu. Pangkat wali aja Allah tutupi dan Allah nggak akan kasih tahu. Kenapa ditutupi? Nggak dibuka aja gitu secara terbuka. Antabtadilla biwujudil idhar kaila yabtadilla, supaya tidak menjadi biasa, supaya tidak menjadi lumrah, supaya tidak menjadi sampah. Karena wali itu rafi'ud darajat, sangat tinggi nilainya, sangat tinggi, langka. Maka Allah tutupi. Kaila yabtadilla wala yastahiro, supaya nggak dikenal orang. Kita mah udah pengen jadi wali, udah pengen dikenal orang. Pengen diketahui orang bisa ke Mekah, pengen diketahui orang bisa punya keistimewaan khariqul adat, pengen diketahui orang. Wali mah oleh Allah disembunyikan, ditutup-tutupi itu. Karena barang berharga. Mutiara. Nah, contoh. Tukang emas. Di samping dia menjual perhiasan yang terbuat dari emas, dari batu sintetis, dia punya berlian yang sangat berharga. Berlian mah oleh dia itu nggak dipajang sama dengan emas dan nggak ditawarkan kepada semua orang yang datang. Ada yang datang ke situ, nih berlian bagus. Enggak semua orang. Berlian itu dia tutupi, berlian itu dia sembunyikan, nggak dipajang di etalase itu. Kayak emas-emas dengan berbagai macam perhiasan. Kalau barang yang mahal, mutiara, itu oleh si penjualnya disembunyikan. Dia baru akan perlihatkan, oh orang ini pakaiannya bagus, pasti banyak duit. Baru dia perlihatkan. Oh orang ini udah bersih hatinya, orang ini sudah naik tingkat wali. Baru Allah beritahukan tuh kewalian seorang itu kepada orang itu. Awalnya kewalian seseorang itu Allah sembunyikan. Allah tidak beritahukan, tidak dipublikasi ke umum. Orang itu nggak ada yang tahu tentang kewalian Allah. Allah jaga, Allah tutupi. Namun ada juga orang yang Allah kasih tahu tentang kewalian itu seseorang. Siapa mereka yang Allah kasih tahu? Wala yattali'u alaihim illa man aradallahu ayyakhusahu. Satu, orang yang udah bersih, yang Allah akan jadikan dia sekedudukan dengan wali itu. Ini wali, ini orang nih udah bagus, zahirnya udah bagus, batinnya udah bersih. Dan dia akan ditarik oleh Allah sekedudukan dengan wali itu. Allah perlihatkan kewalian orang itu kepada dia. Ayah orang lobakennya ayah ria, ayah hikdu, ayah marah, ayah jengkel. Tajuk orang eta geus nyaho eta wali Allah. Ngahayal eta mah ngahayal. Ya? Lain kitu. Allah akan ngasih tahu kewalian seseorang kepada orang yang dipilih. Siapa orang yang dipilih itu? Orang yang Allah kehendaki dia akan menjadi sederajat dengan wali itu.
Artinya dia udah calon wali gitu. Dia udah bersih, dia udah calon wali. Allah perlihatkan kewalian orang yang sudah wali kepada orang itu. Bagaimana ciri-cirinya? Orang yang dikehendaki menjadi setaraf sederajat dengan wali itu. Wa yuwaffiquhu tasdiquhum wal adabu ma'hum. Allah beri taufik, Allah beri bimbing dia bahwa dia itu membenarkan apapun yang dikatakan orang-orang itu. Caranya Allah memperlihatkannya itu bagaimana? Allah memperlihatkan karomah wali itu di hadapan orang itu. Cara Allah ngasih tahu bukan dengan perasaan, bukan dengan suara yang kita nggak tahu siapa, lalu ngasih tahu kepada kita itu wali, bukan begitu. Cara suara gaib itu wali Allah. Bukan begitu cara Allah ngasih tahu kepada seseorang yang akan dijadikan sederajat dengan wali, kemudian Allah kasih tahu bahwa itu wali. Caranya bagaimana? Allah memperlihatkan karomah wali yang udah jadi wali kepada orang itu di hadapannya secara khusus. Kalau secara umum misalkan ciri-ciri wali banyak yang dijarahi itu secara umum. Ini mah kalau Allah memperlihatkan kewalian seseorang itu, caranya Allah akan bukakan karomah wali itu di hadapan orang itu. Dia bertemu ngobrol, lalu Allah berikan karomah, dia ambil kertas, dikucil-kucil jadi duit di depan kita, kelihatan oleh kita. Lalu Allah bimbing kita ini percaya apapun yang dilakukan oleh wali itu, percaya dia dan dia beradab kepada wali itu. Nah itulah cara Allah memberitahukan kewalian kepada seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang Allah perlihatkan kewalian seseorang itu kepada orang yang dikehendaki orang tidak baik. Jadi ada dua nih. Allah perlihatkan kewalian seseorang itu, satu, kepada orang yang Allah kehendaki dia akan mencapai derajat kewalian. Yang kedua, kepada orang yang Allah tidak kehendaki dia mencapai derajat kewalian, justru yang Allah kehendaki kehinaan. Allah akan menghinakan dia. Lalu Allah perlihatkan karomah wali itu kepada dia. Dia nggak percaya. Itu Allah memperlihatkan walinya Allah itu kepada orang yang Allah menghendaki orang itu akan dihinakan oleh Allah. Pakai Al-Muqaddam itu 70 kali Mi'raj. Mau percaya aing di mana? Itu menunjukkan orang itu akan dihinakan oleh Allah. Kapan? Lihat aja nanti kesudahannya. Wallahu a'lam, guys. Allah yang punya aturan itu. Au man aradallah. Ini kalau melihat ini kejadiannya dalam kenyataan kemarin ketika masalah Dzurriyyat Rasul, masalah Habib itu di sini nih. Ada orang yang percaya, ada yang gak percaya. Walaupun ulama sedunia mengatakan iya, tetap saya enggak. Itu memang ku Allah hendak dihinakan, itu diberi taufik ku Allah tia untuk mengimani itu. Walaupun pintar baca kitab, saat aja kitab namun bisa dibaca. Walaupun nggak bisa ngarang kitab, tapi Allah nggak membimbing dia. Terkait dengan soal sembunyi-sembunyi, ada 3 hal yang Allah sembunyikan. Ada 3 hal yang Allah sembunyikan pada 3 hal. Wa qad qila annallaha ta'ala akhfa salasan fi salasin. Apa yang Allah sembunyikan dalam 3 hal itu? 1. Ikhfa'u radhiyallahu fi ta'atihi. Allah menyembunyikan keridoannya di dalam perbuatan taat. Allah menyembunyikan keridoannya di dalam perbuatan taat, baik itu taat yang besar, taat yang sedang, dan taat yang kecil sekalipun, di situ ada ridho Allah. Makanya jangan kita menyepelekan soal ketaatan sekecil apapun. Kenapa? Karena di dalam ketaatan itu walaupun sangat kecil ada ridho Allah. Itu yang bikin besar.
Jangan disepelekan kalau sebuah ketaatan. Contoh. Kita punya duit 2.000. Lalu kita sedekahkan. Ada orang yang butuh, sedekahkan. Duit 2.000 itu kita sedekahkan. Bersedekah adalah ketaatan. Kenapa? Karena Allah menyuruh untuk bersedekah. Berarti duit 2.000 kita sedekahkan itu adalah perbuatan ketaatan. Di dalam perbuatan ketaatan, walaupun hanya 2.000 kita sedekahkan, di situ ada ridha Allah. Duit 2.000 yang disedekahkan itu bandingkan dengan kita punya uang 1 M ada di deposito, masih di deposito, maka jangan dianggap hina, jangan dianggap kecil uang yang 2.000 dibandingkan dengan 1 M yang masih di deposito. Kenapa? Kalau uang yang 2.000 yang udah kita sedekahkan udah pasti di situ ada ridha Allah, tapi uang 1 M di deposito belum tentu ada ridha Allah di situ. Yang kita lihat itu adalah ridho Allah di situ. Satu, Allah sembunyikan ridho Allah itu pada sebuah ketaatan. Sekecil apapun ketaatan kepada Allah, Allah sembunyikan ridho itu. Yang kedua, ikhfa'u suhtahu fi maksiatin. Allah menyembunyikan kebenciannya, kemurkaannya dalam suatu kemaksiatan, baik itu besar, sedang, sangat kecil. Di dalam sebuah kemaksiatan sekecil apapun, di situ ada kemurkaan Allah, di situ ada kebencian Allah, ada kemurkaan Allah. Oleh karena itu, fala tahkiranna ma'siyatullah, janganlah kita menganggap enteng dengan perbuatan maksiat kepada Allah sekecil apapun. Kalau mau ke pasar, eta kade kutang ngajebleh aurat eta. Lah tuh yang sedekah bae saeutik. Masya Allah itu sedekah jeung aurat. Itu menyepelekan tentang kemaksiatan, padahal di situ ada murka Allah. Sekecil apapun kemaksiatan, di situ ada murka Allah. Jangan dilihat soal dohirnya, tapi apa yang Allah sembunyikan di dalam kemaksiatan itu. Allah menyembunyikan Allah yang menyembunyikan kemurkaannya di dalam kemaksiatan sekecil apapun. Nah, oleh karena itu fala tahkiranna ma'siyatallahi sya'an, jangan menganggap remeh dengan kemaksiatan. Jauhi walaupun sekedar kecil kemaksiatan itu. Ngomongin orang, ini mah orang mah keur carita bae, lain ngomongkeun jelema panah di ngomongkeun jelema teu meunang. Ieu mah keur carita, naon beda carita jeung ngomongkeun jelema. Kosok di selenggor-selenggorkeun bae gitu, udah nyari kesempatan. Yang ketiga, ikhfa'u. Nah, aulia Allah menyembunyikan wali-walinya li ibadihi kepada hamba-hambanya. Fala tahkiranna ahadan, janganlah kita menghinakan kepada seorang. Siapa tahu wali yang Allah sembunyikan dengan sifat-sifat kemanusiaan, dia sering tidur, dia kelihatan jarang ibadah, dia makannya gembul. Siapa tahu itu adalah wali yang Allah sembunyikan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Jangan kita menghina kepada siapapun orang, karena di situ ada tersembunyi sifat Allah, ada tersembunyi wali Allah. Kemudian ada 3 tanda orang yang dimungkinkan, bukan tanda wali, bukan, ada kemungkinan itu wali Allah. Pertama, orang ini dihormati oleh ulama-ulama batin. Kalau ada orang kelihatan dia mah lain ahli ibadah amat dalam ayat, tapi para ahli tasawuf, para ahli batin begitu menghormati, karena orang-orang yang udah bersih akan melihat batin orang itu. Sehingga kalau kita itu belum sampai kepada batin, melihat zahirnya doang, orang itu nggak ada yang istimewa dari zahirnya, tapi para ulama sufi, para ahli batin itu menghormati dia. Nah, itu adalah ada kemungkinan orang itu adalah
waliullah, yang mengarah kepada kemungkinan bahwa itu adalah waliullah. Yang kedua, ada punya khawarikul adat, punya karomah-karomah. Dia hormati nggak kelihatan oleh para ahli tasawuf, tapi dia ada karomah-karomah gitu diperlihatkan. Seperti orang bilang, saya ngelihat orang itu ketemu di Mekah, di Hajar Aswad. Mana orang-orang di rumah doang di sini, tapi ada orang yang pergi haji itu, yang umroh ada di Mekah dia. Itu karomah. Ada kemungkinan. Kenapa ada kemungkinan? Sebab karomah itu atau maunah itu sebenarnya itu merupakan ujian bagi orang yang sedang suluk. Wali mah nggak akan diberi, cuma Allah perlihatkan kemungkinan, ada kemungkinan orang yang Allah beri karomah itu udah derajatnya sampai kepada derajat waliullah. Yang ketiga, orang ini belum pernah kedengaran maksiat, belum pernah kedengar, dan kita juga belum pernah melihat orang itu melakukan kemaksiatan sekecil apapun. Belum pernah kita mendengar atau melihat bahwa orang itu melakukan kemaksiatan. Ada kemungkinan orang itu mengarah kepada derajat waliullah. Kenapa? Karena orang yang udah mengarah ke situ mah dia udah musyahadah kepada Allah. Selalu dimanapun dia berada, merasa dilihat, merasa diikuti, merasa disaksikan, merasa diketahui, sehingga dia menjaga diri untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, sehingga dia belum pernah terdengar dan terlihat bahwa dia itu melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena orang-orang yang udah mencapai derajat waliullah itu dia sudah musyahadah. Jadi kalau orang itu makom yang tertinggi itu, Allah beri musyahadah. Dalam hakikat itu, yang pertama muraqabah, yang kedua musyahadah, nah yang ketiga pangkat tertinggi ma'rifat. Muraqabah dulu untuk kita bisa diberikan Allah musyahadah, melihat alam semesta ini terlihat af'al Allah, melihat alam semesta ini terlihat asma dan sifat Allah. Kalau kita udah duduk di situ, maka Allah berikan ma'rifat di dalam diri kita. Muraqabah, musyahadah, ma'rifat. Mengenal Allah dengan baik.